Yesus Kristus dalam Wahyu menegur sebuah jemaat yang dikasihi, yang disebut jemaat Laodikia. Setelah peneguran itu, Tuhan berkata, "Setiap orang yang kukasihi, akan kuperingatkan dan didisiplinkan." Demikian pula kata Amsal, "Anakku, jangan sepelekan disiplin Tuhan. Sebab orang yang dikasihi oleh Tuhan mendapat didikan. Sama seperti seorang ayah mendisiplinkan anaknya. Maka, didikan dari sang ayah, hendaknya kita perhatikan. Jika kita mendengarkan, maka Kristus akan menyerahkan Roh Kudus kepada kita. Dalam waktu singkat, kira-kira sedikit lebih dari 1 minggu. Bapa mendisiplinkan saudara-saudara Simon 3 kali. Di antaranya, sore ini sudah ada 1 kali disiplin. Maksudnya adalah mendisiplinkan. Jangan terlalu sedih karena orang-orang malang yang pergi. Atau karena kata-kata kejam dari sesama Kristen sehingga hati terlalu terluka. Mengenai kepergian mereka. Meskipun dulu kita sangat akrab dengan mereka. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Supaya kita tidak terbelenggu oleh penderitaan mereka. Dan akhirnya terperangkap seperti di kandang babi. Artinya, bagi mereka yang tidak percaya dan pergi, kita jangan terlalu sedih. Sebaliknya, ketika mereka semakin menolak, orang yang tidak percaya, orang yang tidak layak, mereka seharusnya bersyukur setelah mendengar Injil. Bahkan Alkitab pun mengatakan, jangan menutup mulut lembu saat ia menendang. Injil yang begitu indah ini, seharusnya kita persembahkan segala yang kita miliki kepada Allah. Baik kekayaan materi, atau segala bentuk waktu. Semuanya hendaknya kita persembahkan kepada Tuhan, agar kita layak menerima berkat seperti ini. Namun, mereka bukan hanya tidak mau, tetapi malah terus-menerus mencela. Maka, kita tidak perlu terlalu memikirkan orang-orang itu. Melainkan, ikutilah ajaran Tuhan. Dan pandangan kita hendaknya menggembalakan seluruh umat manusia. Jadi, ketika berdoa untuk saudara-saudara seiman, Roh Bapa membuat mereka mengerti bahwa saudara-saudara seiman harus hanya berada dalam kasih Tuhan, Sang Bapa. Bukan dalam kasih masing-masing manusia. Karena hanya dalam kasih dari Bapa akan ada kehidupan yang cukup untuk menggembalakan anak-anak suatu bangsa. Itulah ajaran Sang Bapa. Dan beberapa hari yang lalu, saudara-saudara seiman ingin bangun pagi, tetapi tidak berhasil. Mereka malah melewatkan ibadah pagi selama 2 atau 3 hari. Kemudian, Sang Bapa dalam mimpi berkata, agar saudara-saudara seiman mengerti bahwa mereka terlalu larut tidur. Akibatnya, mereka kehilangan tas punggung mereka, yang entah di mana tak dapat ditemukan. Tas punggung itu berisi komputer, ponsel, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menyampaikan kebenaran. Maksudnya, pemilik rumah suka begadang, seolah-olah mendapatkan berkat, tetapi justru kehilangan teguran yang seharusnya mereka terima. Setelah mereka tidak mudah ditegur lagi, maka mereka tidak lagi begadang. Mereka berusaha untuk tidur sebelum jam 12. Kemudian, dengan demikian, mereka dapat bangun lebih awal untuk menyembah Bapa Surgawi dan Tuhan. Selanjutnya, ini adalah yang kedua. Dan ada satu lagi, totalnya 3 kali. Suatu ketika, Sang Bapa membuat saudara-saudara seiman mengerti bahwa, karena Bapa telah memberikan nama yang begitu berharga kepada mereka, mereka seharusnya hidup dalam kebebasan, dan fokus sekuat tenaga untuk meraih nama tersebut, tanpa terbelenggu atau dihalangi. Maksudnya, fokuslah pada karunia yang diberikan oleh Tuhan, yang memberikan berkat yang indah, dan jangan terhambat oleh aturan apapun. Segala rintangan, melainkan bebaskanlah keberanianmu, untuk menggembalakan anak-anak Bapa, baik sebagai pemimpin bangsa, maupun sebagai anak Bapa dan Tuhan. Disebut Israel, yang disebut sebagai bayi dalam Wahyu. Masih banyak lagi jabatan yang bisa dengan berani menggembalakan. Bisa dengan berani menggembalakan, tanpa terikat oleh apapun. Baru dengan demikian tidak kehilangan jabatanmu sendiri. Karena Bapa menyuruh saudara Sibo berkata, aduh, kok ranselku nggak ketemu-ketemu ya? Akhirnya ransel itu ditemukan. Dan akhirnya mengerti bahwa harus berani menggembalakan anak-anak Bapa. Beranilah sepenuhnya. Menggembalakan seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti karunia yang diberikan secara alami. Tidak seorang pun bisa menghalangi. Yang mau mendengar, biarlah mereka dengar. Yang tidak mau mendengar, biarlah mereka tidak mendengar. Dengan keberanian seperti inilah menggembalakan anak-anak Bapa. Yang mendengar akan menerima berkat. Yang tidak mendengar, Bapa sendiri yang akan mengejar mereka. Dengan demikian barulah dapat menjalankan jabatan yang telah diperoleh dalam nama Allah yang Maha Kuasa dan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal ini adalah 3 kali secara berturut-turut dari Bapa. Baru-baru ini, kira-kira dalam waktu setengah bulan, ada 3 kali Bapa menasihati saudara Sibo, yaitu supaya saudara Sibo mengerti. Tujuannya harus memperhatikan seluruh bangsa. Memperhatikan perkara-perkara Bapa. Bukan memikirkan gagasan-gagasan yang keliru. Atau seseorang tertentu. Jangan pernah bersikap demikian. Melainkan memperhatikan seluruh bangsa. Kalau ada saudara atau saudari yang lemah, biarkan mereka lemah sebentar. Lemah untuk sementara waktu. Tetapi jangan sampai dirimu sendiri menghabiskan terlalu banyak waktu karenanya. Melainkan beranilah. Pada waktunya harus menggembalakan. Pada waktunya harus memberitakan kebenaran. Pada waktunya harus berdoa. Pada waktunya harus beribadah. Jangan biarkan urusan apapun menghambat tanggung jawab dan misi yang seharusnya kau lakukan. Sebab Tuhan Bapa jauh lebih besar daripada saudara, atau saudari manapun yang sedang lemah. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. HM.